Assalamualaikum. Halo, hai teman-teman. Kembali lagi bersama tugas video saya di part kedua. Pada part kedua kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas kursus hibrida. Nah, maksudnya apa sih efektivitas hibrida itu? Mari kita simak. Pertama-tama, perancangan pendekatan hibrida itu harus berpusat pada siswa atau disebut student centered learning, di mana siswa dituntut untuk aktif dan bisa mengkombinasikan antara keaktifan sinkron dan keaktifan asinkronnya. Nah, pembelajaran dengan sistem luring atau pembelajaran langsung di dalam kelas itu dimanfaatkan sebagai interaksi langsung antara pendidik dan peserta didiknya, sedangkan pembelajaran daring itu dimanfaatkan sebagai kefleksibilitasan mahasiswanya atau siswanya dan melatih kemandirian yang mereka miliki dalam belajar. Dalam perencanaan kursus hibrida, seorang tenaga pendidik itu harus menetapkan tujuan yang jelas, memilih aktivitas yang relevan, menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya atau mahasiswanya, serta menyesuaikan dengan teknologi yang tersedia. Efektivitas dalam kursus hibrida menuntut integrasi yang seimbang antara waktu, ruang, dan interaksi antara mahasiswa dan pendidik. Kegiatan pembelajaran mandiri, kolaboratif, serta praktek lingkungan harus dirancang secara terstruktur agar mahasiswa itu dapat aktif dalam proses pembelajaran baik melalui sistem virtual maupun pembelajaran langsung dalam kelas. Dalam sistem daring dengan menggunakan media learning management system atau forum diskusi sangat memungkinkan dosen itu bisa memantau mahasiswanya secara berkelanjutan. Maka dengan fenomena ini tidak hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang fleksibilitas, akan tetapi juga membuat lingkungan pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan perguruan tinggi modern yang tercipta pada perkembangan zaman kali ini. Ini kita akan membahas mengenai perbandingan metode pengajaran tradisional serta metode pengajaran hibrida atau hybrid learning ini. Yang pertama, metode pengajaran dalam tradisional itu proses pembelajarannya sepenuhnya dilakukan di kelas. Nah, kelasnya itu berupa kelas fisik, langsung hadir di dalam kelas gitu. Nah, dalam hal ini guru berperan aktif dalam memberi pengetahuan kepada siswanya. Lalu karena melakukan pembelajaran secara langsung di kelas, maka hal ini mengurangi kefleksibilitasan seorang siswa, dan siswa itu cenderung pasif. Sedangkan dalam metode pengajaran hibrida atau hybrid learning ini, pembelajarannya itu terjadi di dua sistem, yakni secara langsung dan melalui daring. Untuk siswanya itu cenderung fleksibilitas karena bisa mengakses pembelajaran melalui teknologi dan bisa diakses kapanpun. Nah, dalam hal ini mahasiswa itu berperan aktif dalam pembelajarannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi pembelajaran tatap muka dan daring. Nah, integrasi ini merupakan hal terpenting dalam perencanaan kursus hibrida yang efektif. Keberhasilan metode hybrid learning ini bergantung pada kemampuan dosen dalam menyeimbangkan aktivitas
sinkron di dalam kelas serta aktivitas asinkron atau di luar kelas secara daring tersebut. Pembelajaran dengan menggunakan dua mode ini akan mengakibatkan proses pembelajaran mahasiswa itu berjalan secara komprehensif. Hal ini disebabkan karena mahasiswa dapat melaksanakan kolaborasi langsung jika mereka melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau luring, dan serta bisa melaksanakan pembelajaran mandiri atau mencari pengetahuan mandiri melalui teknologi yang telah tersedia. Idealnya, perencanaan kursus hibrida yang efektif tidak hanya menekankan atau berfokus pada teknis kombinasi antara pembelajaran langsung ataupun melalui daring, akan tetapi juga dengan kesinambungan antara pedagogis dan tujuan pembelajarannya. Dengan demikian, integrasi pembelajaran tatap muka dan daring ini dalam perencanaan kursus hibrida dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, inklusif, serta berorientasi pada pembelajaran di abad ke-21 atau sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita akan membahas mengenai strategi keterlibatan aktif mahasiswa. Nah, keterlibatan mahasiswa itu merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan pembelajaran hibrida ini, yang dimana pembelajaran harus seimbang antara interaksi langsung serta pembelajaran yang dilakukan secara mandiri. Kombinasi pembelajaran ini harus disusun secara strategis agar mahasiswa itu tetap termotivasi serta terasa memiliki kendali dalam proses pembelajarannya sendiri. Dalam pembelajaran tatap muka, mahasiswa bisa memperdalam konsep pembelajarannya serta bisa mempresentasikan langsung hasil diskusinya dan bisa menerima feedback atau umpan balik dari guru maupun teman sekelasnya. Sementara itu, pada kegiatan pembelajaran secara mandiri, mahasiswa bisa melakukan pencarian sumber pembelajaran tambahan, lalu juga melaksanakan refleksi pribadi, serta bisa melaksanakan kolaborasi yang fleksibilitas dengan memanfaatkan teknologi, yakni melakukannya secara online atau daring. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada bab yang keempat, yakni peran diskusi dalam pembelajaran hibrida atau hybrid learning. Yuk simak. Peran diskusi dalam pembelajaran hybrid yang pertama yakni membantu siswa yang pasif saat di kelas menjadi aktif saat diskusi melalui daring. Peran yang selanjutnya, yang kedua, yakni menjadi sarana dalam membangun social presence dan membentuk koneksi antar mahasiswa meskipun dalam ruangan yang berbeda. Lalu yang ketiga yakni menjembatani kesinambungan antara pembelajaran secara online dan pembelajaran secara offline. Dan yang terakhir yakni mendukung pembelajaran mandiri sesuai dengan teori yang kemarin yang telah saya jelaskan, yakni teori andragogi atau pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswanya serta sesuai dengan model inquiry learning. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bentuk dan strategi diskusi yang efektif dalam pembelajaran hybrid learning. Nah, bentuk dan strategi diskusi dalam pembelajaran hybrid learning ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, diskusi sinkron, yang kedua, diskusi asinkron, dan yang terakhir, yakni ketiga, diskusi gabungan.
Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai diskusi sinkron. Apa sih diskusi sinkron itu? Nah, yang dimaksud diskusi sinkron itu yakni diskusi yang dilaksanakan secara real time atau langsung. Nah, waktunya bisa sama akan tetapi di tempat yang berbeda. Misalkan diskusi dengan melalui via Google Meet atau Zoom. Nah, sedangkan diskusi asinkron yakni diskusi yang berlangsung di waktu yang berbeda juga tempat yang berbeda, seperti contohnya penggunaan LMS atau forum. LMS itu singkatan dari Learning Management System, yang dimana waktu berdiskusinya itu bisa berbeda serta tempatnya juga bisa berbeda. Dan yang terakhir yakni diskusi gabungan. Diskusi gabungan itu merupakan diskusi yang digabung dari tatap muka dan online, yang dimana tujuannya untuk memantapkan pengetahuan yang mahasiswa miliki. Sekarang kita lanjut membahas mengenai strategi diskusi yang efektif dalam hybrid learning. Yang pertama yakni pedoman jelas dan moderasi aktif oleh pengajar. Lalu yang kedua terintegrasi dalam tujuan dan alur pembelajaran. Yang ketiga menggunakan pertanyaan pemicu yang terbuka dan konseptual. Keempat, mengoptimalisasikan teknologi yang mendukung interaksi tersebut. Yang kelima, kelompok kecil untuk meningkatkan kenyamanan pada partisipasi. Dan yang keenam, umpan balik serta ringkasan setelah diskusi. Lalu yang terakhir yakni penilaian terhadap partisipasi tersebut untuk meningkatkan motivasi mereka. Maka dengan diskusi ini akan menjadi aktivitas kolaboratif yang hidup serta bermakna. Lanjut, kita akan membahas mengenai diskusi dalam meningkatkan keterlibatan atau engagement serta hasil belajar. Pada poin keterlibatan atau engagement, diskusi berdampak yang pertama pada keterlibatan kognitif, yang kedua keterlibatan afektif, dan yang terakhir yakni keterlibatan perilaku. Apa sih keterlibatan ketiga itu, artinya apa? Mari kita akan bahas. Pertama, keterlibatan kognitif, di mana mahasiswa itu menganalisis, mengevaluasi, lalu memecahkan permasalahan dalam suatu masalah. Kedua, yakni keterlibatan afektif, di mana mahasiswa itu merasa dihargai dan terhubung langsung pada proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yakni keterlibatan perilaku, di mana mahasiswa itu aktif dalam berkontribusi baik secara online maupun secara tatap muka. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak pada hasil belajar. Yang pertama yakni proses berpikir tingkat tinggi, lalu pembelajaran yang berbasis pada pengalaman serta kolaborasi. Yang ketiga yakni integrasi antara materi online serta aktivitas tatap muka. Dan yang terakhir yakni keempat, yakni penjelasan ulang konsep, klarifikasi, dan peer feedback. Maka kesimpulan yang kita dapatkan, diskusi dalam pembelajaran hybrid itu sangat penting karena bisa meningkatkan hasil belajar siswa serta meningkatkan keterlibatan atau engagement bagi mahasiswa itu sendiri. Lalu sekarang kita akan lanjut di
Bab 6. Nah, pada bab 6 kali ini kita akan membahas mengenai feedback dalam pembelajaran hibrida atau hybrid learning. Nah, apa itu feedback dan apa fungsi feedback tersebut? Mari kita pelajari bersama. Jadi, yang dimaksud dengan feedback itu merupakan umpan balik atau bentuk informasi, tanggapan, atau komentar yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran mereka. Nah, dalam lingkungan pembelajaran yang melibatkan dua metode pembelajaran, yakni metode daring dan metode luring. Dalam pembelajaran hibrida atau hybrid learning itu sendiri, feedback menjadi penghubung antara pembelajaran tatap muka dan daring yang dimana akan membuat siswa tetap merasa dipandu dan dipahami oleh pendidiknya. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi dari feedback tersebut. Fungsi feedback sendiri ada 4 bagian. Yang pertama korektif, yang kedua motivasional, yang ketiga reflektif, dan yang terakhir evaluatif. Yang dimaksud dengan korektif itu yakni membantu siswa dalam mengenali dan menyelesaikan permasalahannya. Sedangkan dalam fungsi motivasional yakni meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa atau siswa serta memotivasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, dalam fungsi reflektif itu yakni mendorong siswa dalam meningkatkan metakognisi serta strategi pembelajarannya. Dan yang terakhir yakni evaluation. Yang dimaksud evaluation sendiri yakni menunjukkan tingkat tujuan pembelajarannya itu tercapai apa enggak bagi siswa dan guru atau bagi mahasiswa dan tenaga pendidik. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam feedback. Nah, macam-macam feedback itu ada 2. Yang pertama feedback formatif dan yang terakhir feedback sumatif. Nah, feedback formatif itu sendiri yakni umpan balik atau feedback yang diberikan selama pembelajaran. Nah, contohnya itu kritikan dari guru atau tambahan dari guru. Nah, sedangkan sumatif feedback ialah feedback atau umpan balik yang diberikan di akhir pembelajaran. Nah, contohnya bisa berbentuk nilai akhir pembelajaran. Nah, seperti diadakannya ujian UAS atau penskoran dalam proses pembelajaran. Intinya, jika feedback formatif itu memperbaiki proses pembelajaran, nah sedangkan feedback sumatif itu menilai hasil akhir pembelajaran. Kedua feedback ini sangat berkaitan dalam hybrid learning. Feedback ini bisa dilaksanakan secara online atau daring maupun secara luring. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas mengenai penyampaian feedback yang efektif. Agar feedback itu sendiri membawa dampak positif bagi peserta didik, seorang pendidik harusnya perlu memperhatikan waktu, bentuk, dan cara penyampaiannya agar feedback itu berfungsi dengan baik dan akan menghasilkan hal-hal yang positif bagi peserta didik. Sekarang kita akan membahas mengenai strategi efektif dalam penyampaian feedback menurut Brookhart dan Thalheimer. Nah, yang pertama itu timely and specific. Nah, maksudnya itu feedback harus diberikan dengan cepat, jelas, dan relevan. Yang kedua, bahasanya harus konstruktif. Nah, bahasanya harus konstruktif itu maksudnya yaitu harus
memotivasi dan bukan menghakimi. Nah, yang ketiga itu fokus pada proses. Nah, yang dimaksud dengan fokus pada proses itu yakni tidak hanya tentang nilai, tetapi tentang cara berpikir dan langkah pengerjaannya. Yang keempat, variasi bentuk. Nah, variasi bentuk feedback itu bermacam-macam, bisa melalui lisan, tulisan, digital, audio maupun video. Nah, ini sesuai dengan konteks dalam hybrid learning. Yang kelima, self and peer feedback. Maksudnya itu melibatkan siswa menilai diri dan dari teman-temannya atau menilai teman-teman sekelasnya. Yang terakhir yakni follow up. Yang dimaksud follow up di sini memberikan kesempatan revisi agar feedback itu berdampak nyata dan berdampak mengalami perubahan yang positif.